Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Baik teman-teman yang mengikuti live lewat Instagram, teman-teman yang mengikuti live lewat TikTok, lewat Facebook, juga lewat Zoom. Pagi hari ini mari ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang rindu menguatkan umatnya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, aku kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ayo ketik di kolom komentar. Saudara, saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun masalah yang Tuhan memang izinkan dalam kehidupan kita, kita bisa kok melewatinya. Karena dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Bahkan dalam kesetiaan Tuhan, Dia katakan, aku akan memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Ketik sekali lagi di kolom komentar, Tuhanku adalah Tuhan yang setia, menyediakan jalan keluar buat hidupku. Haleluya. Yes. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan badai kehidupan, saudara dikasih dalam Tuhan, ingat hal ini ya. Yang pertama, pencobaan itu biasa, masalah itu biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan. Yang besar itu bukan masalahku, yang besar itu adalah Tuhanku. Itu yang dikatakan Raja Daud ketika menghadapi Goliat. Engkau mendatangi aku dengan panah, tombak, dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Selama kita dekat dengan Tuhan, kita akan lihat ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Kita ada dalam Imamat pasal yang ke-7 hari ini. Imamat pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Imamat pasal 7 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 27. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Imamat 7 ayat 22 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Ayat 27. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam perikop ini adalah akhir dari pembahasan di mana Tuhan sedang mengajar kepada umatnya melalui Musa hukum-hukum, peraturan-peraturan tentang peribadatan ya, tentang korban, baik kepada bangsa Israel maupun kepada imam-imam. Disampaikan akan hal ini. Dan di ayat 22 sampai 27 bagian pasal yang ke-7 dari kitab Imamat ini mengatakan bahwa larangan untuk memakan lemak maupun memakan darah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa lemak tidak boleh, kenapa darah tidak boleh? Lemak tidak boleh karena itu adalah bagian yang terbaik. Setiap kali imam-imam umat Tuhan datang kepada imam-imam, kepada Tuhan melalui imam, maka yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah yang terbaik. Apa itu? Lemaknya. Karena itu adalah bagian yang terbaik dalam budaya Israel ya. Lemak adalah bagian terbaik di seekor binatang. Itu sebabnya setiap kali bangsa Israel atau imam-imam mempersembahkan korban, yang dipersembahkan, yang dibakar adalah lemak.
Jadi kenapa lemak tidak boleh? Karena lemak adalah bagian yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, bagian yang terbaik. Ya, ini bagian yang terbaik yang tidak boleh diambil oleh siapapun, dikhususkan untuk Tuhan. Itu tentang lemak. Yang kedua, kenapa darah? Karena darah adalah nyawa. Coba kita lihat sama-sama Ulangan pasal 12 ayat 23. Ulangan 12 ayat 23 firman Tuhan bilang begini, tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah apa? Nyawa. Sama-sama bilang sama saya, darah ialah nyawa. Sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama daging, memakan darah bersama-sama dengan daging. Jadi baik lemak yang adalah bagian terbaik yang dikhususkan bagi Tuhan, maupun darah yang adalah nyawa, itu jangan sampai engkau konsumsi, Alkitab katakan. Ya, kenapa? Karena itu adalah yang pertama bagian Tuhan. Nyawa juga adalah kepunyaan Tuhan, baik lemak maupun nyawa. Lemak yang berbicara tentang bagian terbaik dari setiap persembahan yang ada. Nyawa bicara tentang nyawa, darah bicara tentang nyawa, itu juga adalah milik Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah bagiannya Tuhan. Ini adalah kepunyaannya Tuhan. Jangan engkau konsumsi. Ya, sehingga dengan kata lain kita belajar di sini baik lemak maupun darah, saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah kepunyaan Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang memang ini bagian Tuhan dan ini bagian kita. Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita ada yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, namun di sisi lain ada yang menjadi bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Jangan sampai kita overlapping gitu ya. Kita ambil bagian Tuhan, ya kan? Sehingga nanti saya akan bahas apa yang menjadi bagian Tuhan yang tidak boleh kita ambil, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau sampai kita mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, kita akan lemah, kita akan down, kita akan terpuruk semakin hari. Kenapa? Karena itu bukan job desk kita, itu bukan tugas kita, itu bukan bagian kita. Nah, dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa sih yang menjadi bagian Tuhan? Nah, ini yang saya mau bagikan, supaya jangan kita kerjakan. Ya, ini bagian Tuhan, jangan engkau ambil. Ini pekerjaannya Tuhan, jangan engkau lakukan. Apa itu? Yang pertama, membalas yang jahat itu bukan tugas kita, itu bagian Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, membalas yang jahat itu bukan bagian saya, itu bagian Tuhan. Alkitab katakan pembalasan itu milikku, kata Tuhan. Jadi itu bukan milik kita, jangan engkau ambil, karena itu bukan milikmu, itu bukan job deskmu, itu bukan bagianmu. Membalas yang jahat itu adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Itu yang Yesus ajarkan. Ketik di kolom komentar, bagian saya lakukan apa yang baik buat semua orang. Saudara dan saya, kita terpanggil untuk menjadi berkat. Kita terpanggil untuk saling bertolong-tolongan, engkau untuk menanggung bebanmu. Dalam Galatia dikatakan seperti itu. Lalu kalau orang berbuat jahat sama saya, gimana pendeta? Masa saya nggak boleh balas? Loh, orang itu aja bisa buat jahat sama saya. Itu urusan dia sama Tuhan. Kenapa Tuhan mau mengerjakan pembalasan bukan bagian kita? Karena Tuhan mau setiap kita mendapatkan berkat. Ketika engkau melakukan sesuatu kejahatan bagi orang lain, engkau tidak menerima kebaikan, melainkan engkau akan menerima kejahatan apa yang kau terima, apa yang kau berikan buat orang lain. Karena ukuran yang kau pakai untuk mengukur, ukuran yang sama akan diukurkan kepadamu, firman Tuhan katakan. Tuhan gak mau kita mengalami kejahatan melalui apa yang kita buat tentunya. Tapi kalau ada orang melakukan sesuatu yang jahat sama kita, itu bagian Tuhan untuk membalasnya, bukan kita. Supaya apa? Supaya apa yang diterima oleh kita adalah apa yang baik berasal daripada Tuhan. Jadi apa yang menjadi bagian Tuhan yang pertama adalah membalas yang jahat. Coba lihat dalam Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19 bilang begini, saudara. Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut apa?
pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Ya, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Jadi pembalasan bukan milik kita, bukan kita yang melakukan. Serahkan itu sama Tuhan. Orang mau buat apa dalam kehidupanmu, saudara dikasih dalam Tuhan, itu bagian Tuhan. Kenapa? Gini, kenapa sih kita nggak boleh membalas? Bukan karena kita nggak bisa loh, kita bisa. Tapi yang pertama, karena firman Tuhan katakan pembalasan itu bukan milikku, pembalasan itu milik Tuhan. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh melakukan pembalasan? Karena Tuhan mau hidup kita berguna. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau hidup saya berguna. Saudara, panggilan kita untuk menjadi berkat buat sesama. Itu sebabnya Tuhan mau biar hidup kita berguna. Terang, jadilah terang. Garam, Yesus bilang jadilah garam. Kenapa terang, kenapa garam? Kenapa? Karena terang berguna untuk mereka yang tinggal dalam kegelapan. Garam berfungsi untuk memberikan rasa di tengah-tengah kehambaran orang-orang yang hidup tengah-tengah dunia. Itu fungsi anak-anak Tuhan. Baik terang maupun garam itu ditugaskan untuk saudara dan saya. Tujuannya adalah agar berdampak. Sama-sama bilang sama saya, agar saya berdampak. Kalau orang nggak terima akan perbuatan baik kita, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagian kita. Kita tolong orang, kita bantu orang. Apa yang kita bisa buat, kita kerjakan. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini adalah, yang pertama, ini bagian Tuhan, jangan kau ambil, yaitu membalas yang jahat. Itu bukan bagian kita. Ya, yang kedua, apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama, membalas yang jahat. Yang kedua, mengubah hati manusia. Itu bukan bagian kita. Mengubah hati suamimu, Bu, itu bukan bagianmu. Engkau berusaha buat ini, buat itu, tapi kalau dia masih keras hatinya, engkau tidak akan pernah bisa merubah. Yang bisa merubah hati manusia, yang bisa merubah hati sesama kita, Bu, yang bisa merubah hati suamimu, Pak, yang bisa merubah hati istrimu, orang-orang muda yang bisa merubah hati orang tuamu, itu cuma Tuhan. Ya, jadi kita nggak akan pernah bisa mengubah hati manusia, nggak akan pernah. Kita bilang, kok saya udah berdoa, tapi kok dia nggak berubah-berubah juga. Berarti Tuhan belum waktunya Tuhan untuk menjamah dia. Lalu apakah saya tetap mesti berdoa? Ya harus. Kita berdoa, kita meminta, mohon sama Tuhan agar Tuhan jamah hati orang ini, agar Tuhan sentuh hati orang ini. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Orang sejahat sekelas Saulus, karena didoakan bisa diubah Tuhan. Berarti kata lain, orang-orang yang jahat sama engkau, orang-orang yang merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, doakan. Itu sebabnya kenapa Yesus ajarkan, doakan orang yang menyakitimu, berdoa bagi mereka orang yang menyakitimu. Supaya apa? Supaya Tuhan jamah hatinya. Coba lihat dalam Amsal 21 ayat yang pertama, ya. Amsal 21 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang apa? Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini, kemana Tuhan mau, diarahkan sama Tuhan. Hati raja. Setiap hati manusia itu ada dalam tangan Tuhan. Bagian kita doakan, bagian kita injili, bagian kita sampaikan berita kabar baik. Tetapi untuk merubah seseorang, itu bukan urusan kita. Yang bisa merubah seseorang adalah Tuhan. Yang bisa menggetarkan hati seseorang itu adalah Tuhan. Tapi bagian kita tetap terus berdoa buat jiwa-jiwa ini. Bagian kita tetap terus mendoakan orang-orang yang kita rindu agar mereka mengalami perubahan, perjumpaan dengan Tuhan. Tetap kita doakan. Jangan pernah kau berhenti doakan suamimu, Bu. Jangan pernah kau berhenti doakan suami istrimu, Pak. Doakan anak-anakmu, doakan mertuamu, doakan menantu. Doakan, karena hanya Tuhan yang sanggup merubah hati seseorang, menjamah hidup mereka. Bahkan kalau ada di antara engkau, saudara-saudara, keluarga yang belum mengalami kasih Kristus, belum menerima perjumpaan dengan Yesus, doakan. Tangisi jiwa-jiwa datang sama Tuhan, karena Tuhan yang sanggup mengubah hati seseorang. Tuhan yang sanggup merubah orang lain, ya. Jadi yang pertama,
Apa yang perlu kita tahu, apa menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama adalah membalas yang jahat. Itu bukan bagian kita. Yang kedua, yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini adalah mengubah seseorang. Ya, kita nggak bisa mengubah orang lain, saudara. Jangan pakai kekuatanmu kalau merubah orang lain, nanti engkau capek. Ada banyak dari kita berkata, aduh capek saya pendeta ngadepin suami saya. Iya, karena engkau berharap berubah dengan kelakuanmu. Aduh capek saya pendeta ngadepin mertua saya, ngadepin menantu saya. Iya, karena kita berharap dia berubah melihat apa yang kita buat. Jangan, gak akan pernah bisa. Yang bisa merubah seseorang adalah Tuhan. Karena itu sebutkan nama-nama orang-orang yang engkau pengen mereka mengalami perubahan. Sebutkan, doakan. Di situ engkau akan lihat pelan tapi pasti Tuhan jamah hatinya. Tuhan rebut hidupnya dan dia diubahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama, membalas yang jahat. Yang kedua, mengubah hati atau mengubah seseorang. Yang ketiga, mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Bagian Tuhan adalah mengerjakan mujizat. Maksudnya begini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita gak bisa ngandalin orang, ya. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan bisa pakai manusia. Betul, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengadakan mujizat. Tetapi biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Lalu bagian kita apa? Kalau Tuhan bagian yang mengerjakan mujizat, bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya apa? Taat. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus taat. Jangan engkau mengejar mujizat tanpa engkau melakukan ketaatan. Itu nonsense. Engkau mau lihat mujizat tapi engkau tidak mau melakukan ketaatan, engkau tidak akan pernah temukan. Yang harus kita lakukan adalah kejarlah ketaatan, maka mujizat akan kau lihat. Lihat Yosua. Yosua diperintahkan Tuhan mengelilingi tembok Yeriko bersama-sama bangsa Israel. Yosua hanya belajar taat dulu, karena di balik ketaatan selalu akan ada mujizat. Petrus ketika disuruh menebar jalan, Petrus bilang, guru sepanjang hari, sepanjang malam kami menebar jalan tapi kami tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Mereka lihat mujizat, ada banyak ikan ditangkap. Di balik sebuah ketaatan engkau akan melihat mujizat. Tapi jangan pernah kau berharap mujizat kalau kau tidak pernah melakukan ketaatan. Masalahnya ada banyak dari kita seringkali pengennya lihat mujizat tanpa mau mengerjakan sebuah ketaatan. Sulit, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita nggak mau taat, kita nggak akan pernah melihat apa yang Tuhan buat. Taat akan apa? Tentu taat akan perintah Tuhan. Taat akan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Untuk mengasihi suamimu, untuk urusan merubah suamimu, urusan Tuhan. Tapi bagianmu taat. Jadilah istri-istri yang tunduk terhadap suamimu. Bagianmu sebagai suami taat, engkau menjadi seorang imam. Sekalipun istrimu memberontak, tapi kerjakan aja bagianmu dulu sebagai seorang imam. Nanti Tuhan yang akan jamah istrimu. Seperti itu. Jadi urusan mujizat itu Tuhan yang kerjakan. Ya. Bagian kita adalah taat aja dulu. Bagian kita adalah kerjakan aja dulu apa yang bisa kita kerjakan, lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan, karena mujizat itu ketika kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam sebuah ketaatan. Jadi yang pertama, bagian Tuhan dalam hidup ini adalah membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu bukan bagian kita. Yang kedua, bagian Tuhan dalam hidup kita adalah mengubah hati manusia atau mengubah seseorang. Itu bukan bagian kita. Jadi jangan pernah berharap dengan kelakuanmu terhadap orang lain kau bisa merubah orang. No, Tuhan yang mengubahkan, kita hanya berseru sama Tuhan. Yang ketiga, apa bagian Tuhan dalam kehidupan kita? Bagian Tuhan adalah mengerjakan mujizat. Sesuatu yang gak bisa kita buat, sesuatu yang gak mungkin kita lakukan, itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Taat. Ketik di kolom komentar, bagian saya taat. Ya. Yang ketiga, yang keempat, apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini? Bagian Tuhan dalam hidup ini adalah menghakimi dengan adil. Kemarin saya sudah bagikan tentang jangan menghakimi. Ya. Karena penghakiman kita atau penghakiman kita sebagai manusia itu terbatas dengan apa yang kita lihat.
Ada banyak dari kita mulai menghakimi sesama kita karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita dengar dari gosip. Katanya si orang ini begini. Akhirnya pandangan kita terhadap orang tersebut berubah. Demikian juga apa yang kita lihat. Oh, ternyata ini orangnya, orang yang suka gangguin rumah tangga orang. Oh, ternyata dia yang suka ini, suka itu. Penilaian kita itu tidak adil. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yohanes 7 ayat 24. Saudaraku coba lihat. Yohanes 7 ayat 24 bilang begini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Karena manusia itu menghakimi menurut apa yang nampak. Karena penghakiman kita tidak adil. Tetapi hakimilah dengan adil. Jadi pertanyaan, bisakah kita menghakimi dengan adil? Kita manusia nggak bisa menghakimi dengan adil. Siapapun manusia itu tidak bisa menghakimi dengan adil. Yang bisa menghakimi dengan adil adalah Tuhan. Karena itu bagian menghakimi dengan adil itu bukan bagian kita. Bagian menghakimi dengan adil itu bagian Tuhan. Lalu bagian kita apa? Jangan menghakimi. Lihat Matius 7 ayat 1. Matius pasal 7 ayat 1 bilang begini saudara. Coba lihat Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi. Kenapa? Supaya kamu tidak dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ada banyak dari kita nggak mau dihakimi tetapi seringkali menghakimi. Stop menghakimi sesamamu. Jangan menghakimi sesamamu karena kita pun nggak mau dihakimi. Jangan melemahkan, jangan menghina, jangan mengintimidasi sesamamu karena pun kita pun tidak mau dihina, diintimidasi sesama kita. Apapun yang tidak ingin engkau orang lain lakukan kepadamu, jangan kau lakukan buat orang lain. Simpelnya seperti itu. Ya. Jadi bagian Tuhan yang keempat adalah menghakimi dengan adil. Jangan kita mulai menghakimi orang lain. Stop. Biarlah kita doakan. Karena Alkitab katakan begini saudara. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Tidak ada sesuatu yang tidak terlihat yang tidak akan dinyatakan saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya setiap kita harus menyadari hal ini supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain, tetapi biarlah kita mau belajar berserah. Tuhan, biarlah Engkau yang menyingkapkan, biarlah Engkau yang memberitahu segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita melihat bahwa Tuhan yang akan menyatakannya dengan adil. Ya saudara ya. Yang kelima, yang terakhir, apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini adalah membalas yang jahat. Siapapun yang pernah mengalami yang jahat dalam hidupmu, ingat, bagianmu adalah mengampuni. Bagian Tuhan apa? Dialah Allah yang membalas. Daud pernah mengalami hal itu, makanya Daud diangkat oleh Tuhan. Yusuf pernah mengalami hal itu, makanya Yusuf diangkat oleh Tuhan. Kalau engkau mau mengalami pengangkatan hidupmu, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Orang membalas yang jahat dengan yang jahat tidak akan pernah dipromosi oleh Tuhan, karena dia sudah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Jangan. Tapi izinkan Tuhan berperkara dalam kehidupan setiap kita, ya. Jadi bagian Tuhan yang pertama adalah membalas yang jahat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, membalas yang jahat bukan tugas saya. Bu, istri-istri, membalas yang jahat kepada suamimu itu bukan tugasmu. Itu tugas Tuhan. Suami-suami, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, membalas yang jahat terhadap perlakuan istri itu bukan bagian saya. Itu bagian Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang perlu kita tahu menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini, bahwa mengubah hati seseorang. Mengubah seseorang itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Bagian kita mendoakan, bagian kita menginjili, bersaksi. Tetapi untuk merubah seseorang, untuk memenangkan jiwa seseorang, itu karya Tuhan, karya Roh Kudus. Yang ketiga, bagian Tuhan dalam hidup ini apa? Mengerjakan mujizat. Sesuatu yang tidak bisa kita buat, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, berarti bagian kita yang harus kita lakukan adalah taat saja. Lakukan segala sesuatu dengan segala ketaatan, maka kau akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang keempat, apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini? Menghakimi dengan adil. Kita manusia nggak bisa menghakimi dengan adil. Kita hanya menghakimi dengan apa yang nampak. Karena itu stop menghakimi, jangan menghakimi orang lain, karena kita pun tidak mau dihakimi, ya. Yang kelima, yang terakhir, apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini? Memelihara hidup
orang percaya. Itu bagian Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita ketika kita mulai takut, ketika kita mulai khawatir akan pemeliharaan Tuhan, saat itu kita mulai melangkah. Untuk apa? Untuk menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena kita takut. Bagaimana dengan hari esok ya? Bagaimana dengan minggu depan? Bagaimana dengan lusa? Bagaimana dengan bulan depan? Kita mulai khawatir. Tahukah saudara, Yesus pernah mengajarkan kepada kita secara khusus tentang hal kekhawatiran, tentang hal pemeliharaan dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kita diajarkan, jangan sampai kita khawatir, jangan sampai kita takut terhadap pemeliharaan Tuhan. Sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang pelihara. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang pelihara. Ketik di kolom komentar, hidup saya Tuhan yang pelihara. Amin. Yes. Saudara, kalau hidup kita Tuhan yang pelihara, maka bagian kita melekat sama Tuhan aja. Bahkan di masa-masa kelaparan, Elia dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pakai sungai Kerit. Sungai Kerit mulai habis, Tuhan pakai janda di Sarfat untuk memberi makan hamba-Nya. Berarti dengan kata lain, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan takut terhadap pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel dalam perjalanan padang gurun, saudaraku, di padang gurun nggak ada apa-apa, Tuhan bisa pelihara melalui alam loh saudara. Tiap hari mana berjatuhan di depan kemah bangsa Israel. Bangsa Israel makan mana. Bahkan ketika mereka bersungut-sungut pengen makan daging, Tuhan kirimkan dengan angin, burung puyuh berjatuhan di kemah mereka. Mereka makan daging, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini bentuk pemeliharaan Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau ada di antara kita yang masih takut terhadap hari depan, Yesus bilang begini, barang siapa yang khawatir dalam hidupnya, dia tidak bisa melangkah barang sehasta saja. Susah, orang akan mengalami kesusahan kalau engkau masih hidup dalam kekhawatiran, engkau masih hidup dalam ketakutan, dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau akan mengalami kesusahan. Kenapa? Karena engkau tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ingat, bagian Tuhan yang terakhir adalah memelihara hidup orang percaya. Dia bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita, setelah itu dia tinggalkan kita. No, Dia Allah yang menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa. Setelah itu dia menuntun kita masuk dalam janji-janjinya. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saya berdoa agar kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari bergabung dalam doa pagi, masih khawatir akan hidupmu di hari-hari ke depan, datang sama Tuhan. Dia Allah yang berjanji, burung di udara dipelihara, bunga bakung di taman Tuhan dandani, apalagi terhadap kehidupan kita. Bapa di dunia aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Yesus bilang, masakan Bapamu di sorga tidak memberi yang baik? Ingat, yang perlu kita ketahui, bagian Tuhan dalam hidup kita adalah Dia Allah yang memelihara kita. Ya, 5 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, ada bagian Tuhan yang biarkan Tuhan mengerjakan dengan cara-caranya, tetapi kita kerjakan ada bagian kita. Bagian kita mengampuni, bagian kita taat, bagian kita doakan, bagian kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan bagian kita yang terakhir, jangan pernah menghakimi sama kita, karena penghakiman Tuhan yang adil dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami boleh bergabung dalam doa pagi online ini. Baik teman-teman yang ada di Facebook, teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok, teman-teman di Zoom, pagi hari ini kami sama-sama satukan hati kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, maka kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami belajar hari ini, kami untuk mengetahui apa yang menjadi bagian Tuhan, yang akan Tuhan buat, apa yang menjadi bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mengerti bahwa untuk membalas yang jahat itu bukan bagian kami, itu bagian Tuhan. Pembalasan itu milik Tuhan. Bagian kami adalah menjadi berkat. Bagian kami adalah menolong orang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus hamba berdoa, kalau ada di antara hati umat Tuhan yang pagi hari bergabung dalam doa pagi, mungkin di hati mereka ada kekesalan, kebencian, luka.
Mereka ada keinginan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan, dan hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri yang berperkara di hati mereka, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan, mereka melihat bagaimana Tuhan sendiri yang turun tangan menggantikan setiap mereka. Campur tangan Tuhan nyata di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara kami juga pagi hari ini sedang merindukan agar suami, istri, anak-anak kami, atau mungkin mertua menantu kami mengalami perubahan, kami sadar bagian kami adalah berdoa bagi mereka. Kami tahu untuk mengubah hati sesama kami manusia adalah bagian Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang berperkara, Tuhan sendiri yang menjamah hati setiap orang yang kami doakan, setiap orang yang kami saksikan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami satukan hati kami berdoa biar ada kuasa, ada campur tangan Tuhan. Kami percaya bagian kami adalah taat ya Tuhan. Bagian kami adalah taat mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya di balik ketaatan selalu ada mujizat yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami satukan hati kami biar mulai hari ini kami tidak mengejar mujizat, tapi kami melakukan bagian kami, yakni taat. Dan kami percaya di balik ketaatan kami akan lihat mujizat perkara Allah dahsyat nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara kami ya Tuhan yang hari-hari suka menghakimi sesamanya, oh biarlah Tuhan jamah hati kami, sehingga hati kami mulai tetap terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau menghakimi dengan apa yang nampak, sebab penghakiman kami sebagai manusia tidak adil. Tapi biarlah kami menyerahkan penghakiman itu hanya kepada hakim yang agung, hakim yang adil, hakim yang memutuskan, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan, sebagai hakim di atas segala hakim. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Hari ini juga kami diingatkan bahwa apa yang menjadi tugas Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan adalah memelihara hidup kami. Kami percaya, kami kerjakan bagian kami dengan semampunya yang bisa kami lakukan. Tapi kami mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan itulah yang mencukupkan hari-hari hidup kami. Oh Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Jika Tuhan dapati ada anak-anak Tuhan yang hidup dan tinggal dalam kekhawatiran hari-hari ini, sehingga mereka mulai mengambil jalan yang pintas, jalan yang keliru, menghalalkan segala cara, Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami tahu dan kami percaya sampai hari ini Yesus kami tetap Allah yang memelihara kami, sehingga tergenapi firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan yang pelihara kami. Berkati ya Tuhan setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka mereka melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada, biarlah ada anugerah Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Berkati setiap suami-suami, istri-istri agar selalu dekat dengan Tuhan, agar selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan hamba berdoa sehingga suami dan istri anak-anak Tuhan ini tetap terus saling mengasihi, tetap terus saling mencintai, tetap terus saling menghargai satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu ada ya Tuhan atas rumah tangga yang rukun. Kalau ada di antara rumah tangga anak-anak Tuhan pagi hari sedang terpecah belah oleh karena satu dan lain hal, kami satukan hati kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan buat rumah tangga mereka, sehingga mereka dipulihkan, hubungan suami dengan istri dipulihkan dalam nama Yesus. Oh, kami percaya apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Tapi biarlah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan ada dalam setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka senantiasa melihat kuasa dan campur tangan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami satukan hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, letakkan tangan kananmu, bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat setiap umat Tuhan. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan, kami bersatu hati meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Hamba-Mu berdoa dan Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Tergenapi firman-Mu dalam nama Yesus, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kami anak-anak Tuhan adalah orang percaya. Kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami perkatakan segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan segala campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardiknya keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Tubuh kami telah dibeli di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu ada bagi setiap kami. Kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Hari ini hamba berdoa juga ya Tuhan, buat orang-orang muda. Hamba serahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berperkara dalam kehidupan orang-orang muda, dimanapun orang-orang muda ini berada. Biar campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup orang-orang muda. Hamba berdoa secara khusus orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi hari ini. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah mereka dijaga, mereka dipagari, hati mereka hidup dalam memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan dalam hidup orang-orang muda ini, sehingga mereka melihat anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang wanita muda, pagi hari ini engkau sedang mengalami ketertolakan. Ya, engkau seorang wanita muda, engkau memakai bando hari ini. Engkau bukan suatu kebetulan engkau menyaksikan doa pagi online ini, dan engkau hendak meninggalkan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan mengasihimu. Sekalipun keluargamu menolakmu, sekalipun teman-temanmu meninggalkan engkau, ada satu pribadi yang datang kepadamu dan membuka tangannya. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Orang muda, Tuhan Yesus sayang dalam hidupmu. Ya, secara khusus saya berdoa buat engkau, seorang muda yang pagi hari ini engkau sedang memakai bandu. Engkau dengarkan doa pagi ini, dan Tuhan mau memulihkan masa mudamu. Tuhan mau menyembuhkan hatimu. Tuhan mau engkau datang kembali kepadanya. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Toh yang mengecewakanmu bukan Tuhan. Kenapa engkau harus pergi meninggalkan Tuhan Yesus? Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Letakkan tangan kananmu pagi hari ini di dada. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Ada seorang anak muda yang pagi hari mendengarkan doa pagi ini. Dia mengalami penolakan dari keluarga, dia mengalami penolakan dari teman-temannya. Dia merasa semua pergi meninggalkan dia. Tapi hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi dia. Biarlah Tuhan jamah hati hidupnya dalam nama Yesus. Pulihkan masa mudanya Tuhan. Tuhan mau memulihkan hidupnya. Tuhan mengasihi hidupnya. Tuhan mencintai hidupnya. Bahkan secara khusus hari ini engkau berbicara baginya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Siapapun dia, dimanapun dia berada, pagi hari ini Roh Kudus jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Oh, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan.
Oh Tuhan, jauhkan mereka daripada setiap niat rancangan orang jahat. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk dalam nama Yesus, sehingga orang-orang muda ini hidup memuliakan nama Tuhan Yesus. Mereka bergantung penuh, bersandar penuh kepada Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka juga yang mungkin hari-hari sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka melihat pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Mereka melihat mujizat dan campur tangan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bertemu dengan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, dengan penghasilan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami satukan hati kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa jiwa-jiwa ini diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini dalam doa pagi bergabung, mungkin mereka belum mengenal Yesus, tapi pagi hari ini setiap pagi mereka dengarkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa biar firman-Mu bertumbuh dalam hati mereka, sehingga mereka mulai mencari pribadi ini. Mereka mulai mencari pribadi Tuhan Yesus, dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka dipulihkan hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan Tuhan setiap jiwa-jiwa ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa biarlah ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ada kuasa, ada campur tangan, ada kemurahan Tuhan terjadi dan dinyatakan pagi hari ini. Ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, ada jiwa-jiwa memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ada pasangan suami istri yang terus sampai hari ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar rumah tangga mereka dianugerahkan keturunan-keturunan ilahi. Kami satukan hati kami, baik hamba di tempat ini maupun pasangan suami istri yang mungkin hari ini berdoa, atau ada orang tua, mertua mereka yang berdoa bersama-sama agar ada keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Bapa, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan buat mujizat, perkara ajaib dinyatakan dalam hidup rumah tangga mereka di dalam nama Yesus, sehingga hati mereka tetap terarah kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan agar terjadinya rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan keponakan. Kami doakan sehingga ada rekonsiliasi, ada pemulihan, sebab kami percaya ketika Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka Tuhan akan memulihkan keberadaan mereka dan mendamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Yesus kami satukan hati kami. Kami berdoa sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan. Dan kami percaya di mana ada kesatuan, kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa buat kota di mana kami tinggal di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya baik hidup kami, kota kami ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Berkati juga bangsa kami Tuhan, Indonesia selamatkan. Indonesia Tuhan jaga, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia bertumbuh, ekonominya maju dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, termasuk para camat, lurah, RT, RW di dalamnya diberkati oleh Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya diberkati oleh Tuhan dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan Yesus juga memberkati rencana 2024. Kami doakan sehingga rencana ini aman, rencana ini kondusif, berjalan dengan baik. Bahkan kami doakan setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah dipatahkan atas Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan berkati bangsa kami. Mereka yang bekerja KPU, KPUD, Bawaslu di daerah, Tuhan berikan hati yang jujur dan adil sehingga bekerja dengan maksimal. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan juga yang tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar negeri, mereka juga diberkati Tuhan. Mereka, bangsa dan negara mereka di mana mereka tinggal juga dijaga, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Ada keamanan di mana mereka tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami aminkan, kami imani terjadi apa yang kami doakan. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah apa yang kami doakan, yang kami bawa di altar kudus Tuhan, satu persatu
kami akan lihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita selesai pagi hari ini. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ingat, kerjakan apa yang bisa kau lakukan, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan biarlah Tuhan dengan karyanya mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saya sudah bagikan apa yang menjadi bagian Tuhan, jangan kau ambil. Kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita, maka engkau akan lihat keteraturan hidupmu. Satu persatu Tuhan akan tuntun, satu persatu Tuhan akan arahkan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.